Minasan, pada episode kemarin kita melihat pertarungan yang sangat sengit terjadi antara Jinwoo melawan Raja Iblis Baran. Seluruh pasukan iblis yang disummon oleh Iblis Baran berhasil dibantai oleh tentara bayangan Jinwoo dengan mengaktifkan Domain of the Monarch. Dengan bantuan sihir api dari Tusk, lalu berhasil membunuh Naga Wyvern, membuat Jinwoo lebih leluasa untuk bertarung melawan Baran. Para jenderal bayangan sampai akhir terus berjuang bekerja sama untuk membantu Jinwoo mengalahkan Iblis Baran. Iblis Baran yang memiliki mana tak terbatas menyerang Jinwoo dari jarak dekat menggunakan gelombang sihir. Jinwoo pun harus kehilangan kedua dagernya untuk menahan serangan tersebut. Di saat berbahaya seperti ini, Jinwoo akhirnya berhasil mengembalikan keadaan dengan bantuan Esil. Dan sebuah pukulan yang dahsyat mampu membunuh Iblis Baran. Nah, sekarang waktunya unboxing hadiahnya ya Minasan. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Setelah berhasil mengalahkan Iblis Baran, para Shadow Infantry mulai mengumpulkan kristal mana. Dan tentu saja, Jinwoo mendapatkan item drop berupa cincin Monarch item kelas S tipe aksesoris. Kemudian sebuah item Longsword Raja Iblis, item kelas S tipe Longsword dengan tambahan serangan sebesar 350. Sebuah pedang panjang penuh dengan kekuatan Raja Iblis. Setiap kali pedang diayunkan, efek dari badai api putih akan diaktifkan, yaitu memanggil sebuah badai petir yang tidak ada habisnya di area tertentu. Selain itu, Jinwoo mendapatkan sepasang dagger Raja Iblis berupa item kelas S, tipe dagger yang menambahkan serangan sebesar 220. Set efek akan aktif jika kedua dagger Raja Iblis dipakai bersamaan, di mana penambahan serangan akan diaplikasikan di setiap dagger dan jumlah tambahan tergantung pada stat strength-nya. Kemudian Jinwoo pun segera memakai cincin Monarch Iblis dan mengaktifkan set efek dari artefak tersebut. Untuk set efek 1 menambahkan 5 stat, lalu set efek 2 menambahkan 10 stat. Tapi hal yang paling diinginkan oleh Jinwoo adalah sebuah item bahan berupa darah murni Raja Iblis, item kelas yang tidak diketahui. Tipe bahan berupa cairan yang terbuat dari darah murni Raja Iblis yang memancarkan energi sihir kuat. Meskipun hanya pemurnian, tapi masih ada sedikit racun yang tertinggal dan harus dicampurkan dengan fragmen pohon dunia serta mata air dunia dari hutan bergema untuk digunakan sebagai obat. Setelah semua bahan terkumpul, Jinwoo pun segera membuat air suci kehidupan. Sementara itu, Esil menanyakan kondisi Jinwoo yang terlihat serius dalam melakukan proses craft. Ternyata sebuah indikator informasi muncul yang menyatakan jika tingkat kesuksesan jumlah item yang dibuat akan tergantung pada stat intelligence crafter. Jinwoo yang baru mengetahui itu merasa agak menyesal. Jika saja sebelumnya ia sudah tahu, maka ia akan memasukkan semua statsnya di intelligence-nya. Esil kemudian mencoba menyemangati dan meyakinkan Jinwoo yang terlihat sedikit takut jika proses craftingnya gagal. Kita hitung mundur, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan akhirnya crafting berhasil. Sebuah item air suci kehidupan berjumlah 6 buah berhasil dibuat. Hal ini membuat Jinwoo tampak bahagia. Ternyata bahan yang digunakan dalam proses crafting hanya sedikit saja dari darah Raja Iblis dan fragmen pohon dunia. Tapi untuk mata air dari hutan bergema sudah habis terpakai. Jinwoo pun mengamati bentuk air mata kehidupan yang selama ini ia inginkan berupa item kelas S tipe konsumsi. Sebuah potion misterius yang bisa menyembuhkan penyakit apapun dengan kemampuan sihir. Efeknya hanya akan terjadi jika isi dari botol telah habis dikonsumsi. Jinwoo yang sangat penasaran dengan item ini bertanya-tanya apakah bisa menyembuhkan penyakit ibunya. Ia pun ingin segera ke rumah sakit untuk memastikannya. Seperti biasa,
Iron selalu membawa monster yang dikalahkan oleh sang master. Ia pun mengangkat tubuh naga Wyvern untuk diberikan kepada sang master. Jinwoo kemudian memuji Iron yang sudah menjadi lebih cerdas. Pujian dari sang master membuat Iron tampak senang. Dan arise, sesosok bayangan naga hitam akhirnya bangkit. Jinwoo tampak kebingungan memberikan nama kepada sang naga, tapi ia pun memutuskan memberikannya nama Kaisel. Kemudian Esil terlihat bahagia melihat Wyvern yang telah menjadi prajurit bayangan Jinwoo, sehingga bisa digunakan untuk pulang ke klan Radir. Sekaligus akan mengadakan sebuah jamuan saat mereka kembali. Jinwoo tampak tidak menghiraukan perkataan dari Esil karena ia hanya ingin segera keluar dari kastil iblis. Jinwoo kemudian melihat normal quest yang ia dapatkan ketika masuk ke istana iblis. Ternyata semua quest telah terselesaikan. Jinwoo pun menerima hadiah berupa rune stone kualitas tertinggi, kemudian bonus stat sebanyak 30 dan reward tersembunyi, serta mendapatkan sebuah titel baru yaitu pemburu iblis. Jinwoo kemudian menggunakan runestone penukaran bayangan dan mendapatkan skill penukaran bayangan level 1, sebuah job skill khusus yang tak memerlukan mana, di mana pertukaran lokasi antara pengguna dengan pasukan bayangan yang dipilih. Skill ini bisa digunakan kembali setelah cooldown 3 jam selesai, dan cooldown akan berubah tergantung dengan level skill. Sebuah skill yang sangat berguna tak peduli dimanapun pasukan bayangan berada. Jinwoo bisa bertukar tempat dengan pasukannya, yang pada dasarnya seperti sebuah teleportasi. Jinwoo pun memuji pekerjaan pasukannya dan meminta maaf kepada Esil karena tidak bisa mengantarnya kembali ke klannya. Esil terlihat agak kecewa karena sudah mempersiapkan sebuah jamuan makan untuknya. Jinwoo merasa bahwa klan Radir yang berada di lantai 80 terlalu jauh hanya untuk mendapatkan sebuah hadiah jamuan makan. Perlahan-lahan, bayangan hitam mulai menutupi seluruh tubuh Jinwoo. Sambil tersenyum, Jinwoo pun mengatakan akan datang melihat Esil jika nantinya ia punya kesempatan. Kemudian, meminta Esil untuk berhati-hati. Skill pertukaran bayangan pun diaktifkan. Dalam sekejap, Jinwoo menghilang dan bertukar tempat dengan Shadow Infantry. Jinwoo sekarang telah muncul di sebuah gang di sekitar apartemennya dengan tubuh yang diselimuti bayangan hitam. Untuk melakukan pertukaran bayangan selanjutnya, membutuhkan waktu 2 jam 59 menit 57 detik. Jinwoo kemudian melompat jauh ke atas langit sambil memanggil Kaisel. Sang naga pun terbang membawa sang master ke tempat tujuannya di bawah bulan purnama yang menerangi kota. Sementara itu, di kantor Asosiasi Hunter, Woo Jin-chul sedang menjelaskan sebuah data yang dikirim dari Jepang. Direkam dengan menggunakan kamera deteksi sihir satelit Jepang. Go Gun-hee melihat dari rekaman ke-1, ke-2, dan ke-3 ketika melakukan percobaan raid. Sesuai seperti yang Goto Ryuji katakan, semua semut memang pergi meninggalkan sarang mereka selain sang ratu semut dan guardiannya. Faktanya, penampilan monster semut selalu berubah tergantung dengan evolusi setiap generasi dan masa hidup setiap generasi kasarnya hanya 1 tahun. Go Gun-hee merasa masih sedikit terganggu dengan guardian ratu, walaupun hanya sedikit guardian yang melindungi bos monster di dungeon rank tertinggi. Go Gun-hee kemudian bertanya, apa ada kemungkinan para semut akan kembali ke sarang lebih cepat dari perkiraan? Woo Jin-chul menjelaskan jika nanti para hunter akan menggunakan sinyal pengganggu karena para semut bisa saling berkomunikasi dengan spesial antena mereka. Rencananya, Goto Ryuji akan mengganggunya dengan menggunakan sinyal pengganggu, sementara mereka hanya akan mengkhawatirkan sang ratu semut dengan guardiannya. Tiba-tiba, Go Gun-hee dikejutkan dengan sebuah gelombang sihir panjang yang bisa dirasakan dari kejauhan. Namun Woo Jin-chul tidak merasakannya. Go Gun-hee kemudian meminta Woo Jin-chul untuk segera menghubungi Jinwoo. Di sisi lain, di sebuah bar soju di pinggiran kota, Baek Yeon-woo dengan senang minum bersama Min Byung-gu ternyata juga merasakan sebuah gelombang energi dari kejauhan. Membuatnya berpikir apa yang terjadi barusan. Namun Min Byung-gu yang tidak merasakan energi tersebut tampak santai meminum secangkir soju. Ia bahkan meledek Baek Yeon-woo agar sedikit tersenyum supaya tidak cepat tua
karena Baek Yeon-woo selalu terlihat mengkerut. Baek Yeon-woo dan Min Byung-gu terlihat sangat akrab. Min Byung-gu adalah seorang hunter rank S healer yang terlihat menyenangkan dan humoris, membuat Baek Yeon-woo merasa jika temannya itu orang yang sedikit aneh, karena ia adalah hunter rank S pertama yang pensiun dengan semua anggota tubuh yang masih utuh, tidak cacat sedikit pun. Bukan hanya pertama, tapi dia hanyalah satu-satunya. Tidak banyak hunter yang memilih berhenti, mengingat seberapa banyak uang yang bisa didapatkan oleh hunter rank S. Padahal ia terlihat tidak seperti orang yang sudah kaya atau semacamnya. Min Byung-gu kemudian bertanya kepada Baek Yeon-woo apakah ia serius untuk pergi ikut dalam raid di Pulau Jeju. Baek Yeon-woo pun menjawab jika ia akan ikut. Min Byung-gu yang takut jika terjadi sesuatu pada sahabatnya tersebut, mengingat salah satu teman mereka yaitu Eun Suk-hyung yang telah mati dimakan monster semut saat mereka melakukan raid di Pulau Jeju 4 tahun yang lalu. Baek Yeon-woo menjelaskan bahwa itulah alasan utamanya untuk pergi ke sana. Jika ia membiarkan semut itu berkembang biak, maka seluruh Korea Selatan akan berakhir dan mengalami takdir yang sama. Mendengar hal itu, membuat Min Byung-gu bertanya sejak kapan ia menjadi patriotik begini. Baek Yeon-woo menjawab jika ia hanya memberi alasan keren karena itu saja yang bisa ia lakukan. Mendengar alasan dari sahabatnya membuat Min Byung-gu menjadi emosional dan menolak untuk pergi walaupun ia mencoba untuk meyakinkannya. Baek Yeon-woo menyebut jika ia tidak ingin mengajaknya. Ia datang hanya untuk melihat sahabatnya itu, karena ia tidak tahu kapan ia bisa bertemu dan melihat sahabatnya lagi. Membuat Min Byung-gu sedikit terharu lalu menceritakan bahwa saat ini ia sedang mempersiapkan ujian sertifikat mengajar karena ia ingin berencana menjadi petugas pelayan masyarakat. Ia juga mendapat panggilan dari arsitektur Eugene untuk menjadi guild master. Bahkan sejak pensiun, tidak hanya arsitektur Eugene, ia sudah mendapat panggilan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tubuh gemetar, Min Byung-gu mengungkapkan bahwa ia merasa tidak cocok berada di tempat banyak nyawa yang menghilang. Sehingga ia mengambil ujian sertifikat untuk mengajar, sambil bercanda bahwa mata pelajaran seperti sejarah cocok untuknya karena ia juga suka drama sejarah. Kirain suka drakor. Baek Yeon-woo pun menuangkan minumannya lalu menyebut bahwa sahabatnya orang yang aneh. Min Byung-gu merasa jika itu normal karena menurutnya sebuah perang lebih baik jika hanya ada di buku sejarah saja. Baek Yeon-woo pun tersenyum dan menyetujui ucapan sahabatnya itu karena hunterlah satu-satunya yang tidak normal. Menurutnya, tidak banyak hunter yang membenci bertarung dengan monster. Ada juga healer yang memang suka menyembuhkan. Di waktu yang sama, di sebuah rumah sakit, terlihat Jin-woo masuk ke kamar ibunya yang sedang dirawat melalui jendela. Sambil memandang wajah ibunya yang sedang tertidur, Jin-woo merasa takut jika ia akan gagal di sini. Karena mungkin ia tidak akan bisa mengembalikannya lagi. Jin-woo khawatir jika ibunya tidak bisa menelan air suci kehidupan sampai habis. Kalaupun bisa, tidak ada jaminan ibunya akan sembuh. Tetapi saat ini Jin-woo sudah banyak melihat keajaiban yang dibuat oleh sistem. Sebuah cerita yang tidak akan orang lain percayai bahwa itu semua karena kekuatan sistem. Bagaimana Jin-woo dulunya adalah hunter rank E terlemah, bisa berbuat sampai sejauh ini. Jin-woo ingin mempercayainya sekali lagi. Jin-woo pun membuka botol air suci kehidupan. Dengan hati-hati, Jin-woo mengangkat kepala ibunya. Meski tangan Jin-woo gemetaran, tapi Jin-woo perlahan-lahan menuangkan air suci kehidupan ke mulut ibunya. Jin-woo berharap ibunya bisa bangun kembali. Jin-woo lalu melihat bekas luka di leher ibunya, mengingatkannya saat ia masih kecil sedang mencuci rambut ibunya. Namun ia tidak sengaja menuangkan air panas yang mengenai leher ibunya. Tetapi ibunya tidak memarahinya dan tidak mempedulikan luka di lehernya. Ibunya justru mengkhawatirkan Jin-woo dan memeluknya, membuat Jin-woo merasa sangat bersalah akan hal itu. Perlahan-lahan wajah ibunya yang nampak lesu mulai cerah kembali.
tapi ibunya masih belum terbangun. Membuat Jinwoo merasa sangat khawatir karena ia hanya punya satu alasan kenapa berjuang sangat keras untuk menjadi lebih kuat, yaitu bisa menyembuhkan ibunya yang terkenal penyakit tidur abadi. Terlihat, Jinwoo mulai putus asa dan memohon agar ia bisa mengambil beban yang sudah ibunya bawa selama ini. Ia pun duduk dipenuhi dengan rasa bersalah sambil terus berharap ibunya bisa bangun kembali. Di sisi lain, Jin-ah yang sedang belajar mulai merasa tidak konsentrasi. Ia pun pergi untuk berbelanja di sebuah minimarket. Ketika keluar, ia pun merasakan udara yang begitu hangat. Jinwoo yang masih dalam kesedihan tampak tertunduk lesu. Tiba-tiba di balik gorden yang tertutup angin terlihat sebuah bayangan perempuan yang memanggil Jinwoo. Ternyata itu adalah ibunya yang telah terbangun dari penyakit tidur abadi. Ibunya menanyakan sudah berapa lama ia tertidur. Melihat ibunya yang terbangun membuat Jinwoo sangat terkejut. Dengan tubuh gemetar, Jinwoo menjawab bahwa ibunya sudah tertidur selama 4 tahun. Ibunya juga menanyakan keadaan adiknya yaitu Jin-ah. Apakah ia sehat? Jinwoo menjawab jika saat ini adiknya baik-baik saja. Ibu Jinwoo lantas tersenyum lalu mengucapkan terima kasih kepada Jinwoo karena sudah menepati janjinya. Mendengar ucapan ibunya membuat Jinwoo terharu. Ibunya kemudian memegang tangan Jinwoo yang agak kotor setelah melewati banyak pertempuran. Ia menyalahkan dirinya karena telah lama sakit sehingga membuat anaknya mengalami banyak kesulitan. Air mata Jinwoo pun tidak bisa terbendung. Ia pun menangis bahagia melihat ibunya yang sangat ia cintai telah sembuh setelah tertidur selama 4 tahun. Wah, sedih banget ya minasan. Ibu Jinwoo selalu memikirkan anak-anaknya walaupun ia sedang sakit. Dan Jinwoo adalah sosok anak yang sangat bertanggung jawab dalam keluarganya. Ia telah berjuang keras menjaga adiknya dan menyembuhkan sang ibunda tercinta. Nah, bagaimanakah petualangan Jinwoo selanjutnya setelah berhasil menyembuhkan ibunya minasan? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.